Tidak terasa kita semua ada di minggu yang terakhir di bulan November. Kalau kita melihat dan mengingat kembali bahwa sesungguhnya kemarin-kemarin kita ada di bulan Desember. Namun di saat ini oleh tuntunan Roh Tuhan, kami semua boleh ada di minggu Advent yang pertama ini. Mengacu pada perayaan minggu Advent pertama dengan tema mingguan, siap diri menanti kedatangannya. Tema ini mengajak kita untuk dapat menyiapkan atau mempersiapkan diri secara person atau individu dalam menyambut dan menantikan kedatangan Kristus. Ini berarti siap diri menjadi aspek utama yang harus diprioritaskan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Oleh setiap orang percaya dalam menyambut kedatangan Kristus, kini pertanyaannya, siap diri seperti apa yang harus kita buat? Kitab Yesaya 64 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 akan menuntun kita untuk memahami pikiran-pikiran yang disampaikan oleh penulis kitab Yesaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pikiran-pikiran inilah ada 2 poin yang dapat saya berikan lewat firman Tuhan kita di saat ini. Yang pertama, kemahakuasaan Tuhan, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Penulis Yesaya menggambarkan pengakuan umat Israel atas kemahakuasaan dan kedahsyatan Allah terhadap ciptaan Tuhan di dunia ini, di mana akan ada kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nabi Yesaya menuturkan bahwa Tuhan yang datang itu akan membuat gunung-gunung goyah. Akan terjadi hal yang luar biasa. Kedatangannya seperti api yang membakar kayu yang meranggas, atau api yang bisa membuat air mendidih. Ketika Tuhan datang, maka akan terjadi perkara yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan yang datang itu menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang dekat dengan manusia. Ia adalah Tuhan yang tidak hanya berfirman, melainkan menyatakan keselamatan kepada setiap umat, termasuk kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ini merupakan suatu harapan, bahkan kerinduan untuk hadirnya Tuhan dalam konteks kehidupan yang sementara mereka gumuli. Kesengsaraan, penderitaan, keputusasaan, bahkan hilang harapan menjadi konteks gumul umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang ada dalam masa-masa pembuangan di Babel. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, poin yang kedua, keberadaan manusia yang seringkali berdosa di hadapan Tuhan. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Menyatakan bangsa Israel menyadari sungguh bahwa oleh perbuatan dosa dan karena pemberontakan merekalah yang membuat sehingga penderitaan itu harus dialami. Sebagai konsekuensi dari murka Tuhan yang tidak toleran dengan dosa. Bahkan segala bentuk kesalahan ritual yang dianggap
ternyata hanyalah ritual-ritual yang kosong, yang kotor, najis dan tidak kudus. Mereka kehilangan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Mereka ada di dalam posisi sebagai pihak yang lemah, seperti layaknya daun yang layu akan lenyap diterbang oleh angin. Dan bahkan lebih daripada itu, mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka karena keberdosaan mereka. Tuhan telah menyembunyikan wajahnya bagi mereka karena kedurhakaan mereka. Mereka telah kehilangan keharmonisan. Mereka telah kehilangan kehormatan di hadapan Tuhan. Dalam situasi yang demikian, memunculkan kesadaran diri mereka untuk kembali kepada Sang Pencipta atas hakikat kemanusiaan mereka, dan insaf diri untuk kembali membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sebab mereka tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memulihkan mereka. Mereka tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat membebaskan mereka dari segala dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, disinilah Yesaya menjelaskan bahwa dosa akan membuat hidup manusia. Dosa Bapak Ibu dan saya akan membuat kita menderita. Dosa membuat manusia berada dalam murka Allah. Akibat dosa membuat manusia menjadi terpisah dengan persekutuan dengan Tuhan, sehingga dosa berada dalam kebinasaan. Ia menggambarkan bahwa manusia berdosa seperti kain kotor yang tidak layak, seperti daun yang layu akan juga menjadi lenyap karena ditiup angin. Coba Bapak dan Ibu masing-masing kita renungkan bersama. Ketika keberdosaan kita selayaknya seperti kain kotor, apakah kita layak di hadapan Tuhan? Kalaupun Bapak Ibu dan saya merasakan bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan dalam masa Minggu Adventus ini, namun kerinduan kita untuk layak di hadapan Tuhan, jangan pernah takut sebagai orang percaya. Jalan satu-satunya kita harus membuka diri kepada Tuhan, bertobat, mengaku segala keberdosaan kita, minta pengampunan daripada Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya yang menantikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup ini, kita bisa terlepas dari dosa yang memenjarakan kita, dan hidup kita penuh dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama dalam Minggu Advent yang pertama ini, untuk menyiapkan diri kita sebagai umat pilihan Tuhan. Yang pertama, menyiapkan diri untuk belajar mendalami Allah yang sesungguhnya atas hakikatnya, wujudnya, perintahnya dan pelanggarannya dalam hidup kita secara berkesinambungan. Menghadirkan hadiratnya dalam kehidupan pribadi, persekutuan, bahkan juga dalam bergereja kita. Seringkali kita lihat bahwa dalam menjalani minggu-minggu Advent, orang mulai sibuk
dengan hal-hal simbolik, menyiapkan ornamen-ornamen, pernak-pernik Natal yang baik untuk menghiasi rumah kita, bahkan juga bergereja, yang sifatnya luar dan sementara. Memang tidak salah untuk menyambut Sang Juru Selamat kita, tetapi ingatlah, jangan yang sementara itu kemudian menjadi prioritas kita. Akhirnya yang utama yakni menyiapkan diri dalam mendalami Allah yang sesungguhnya itu menjadi hal yang selanjutnya, atau mungkin kita lupa. Dan yang kedua, menyiapkan diri untuk insaf dari dosa-dosa yang menjadi penghalang atas hubungan kita yang harmonis dengan Tuhan. Dosa adalah pemberontakan kita atas perintah Tuhan. Dosa menyebabkan citra dan keistimewaan kita sebagai wujud gambar dan rupa Tuhan menjadi tercoreng. Allah itu mengampuni orang berdosa, tetapi Allah tidak berkompromi dengan dosa. Oleh karena itu, dalam memasuki minggu Advent ini, kita diajak sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan juga sebagai persekutuan untuk berani insaf dan berani membebaskan diri dari segala terbelenggu dosa. Berani untuk insaf, membebaskan diri dari dosa, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi harus ditunjukkan dalam sebuah tindakan dan perbuatan kita yang konkret sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menyiapkan diri untuk memahami bahwa pintu rahmat Allah tetap terbuka bagi mereka yang menerima, yang datang untuk menerima keselamatan. Ini tentunya merupakan suatu berita sukacita bahwa Allah tetap setia menerima kita yang datang, menerima kita yang berdosa, minta pengampunan daripadanya. Keinsapan akan dosa yang telah kita lakukan merupakan bukti bahwa kita miliknya. Sejauh-jauh orang beriman menyimpang dari jalan Tuhan, ia akan kembali juga pada penjungannya. Semurka apapun Allah terhadap dosa Bapak Ibu dan saya, ia juga akan membuka hati menyambut dan memulihkan kita yang berdosa, yang ingin mau bertobat. Kita patut bersyukur untuk Tuhan yang datang dan bertindak menyatakan keselamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Inilah kita harus mensyukuri ketika kita merayakan Advent yang pertama atas kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Melalui kehadiran Kristus, Ia seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, yang tidak memperhitungkan dosa kita, yang membalut luka kita dan menyambut kita dengan sukacita. Semoga firman Tuhan menguatkan kita sehingga kita mampu memahami setiap firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Ketika kita mampu untuk memahami dan memaknai Minggu Adventus kita yang pertama ini, bawalah diri kita kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan sehingga kita mampu untuk melalui akan Minggu Advent ini dengan sukacita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.